حسبه الجلس على من وهبأنا رجالنا شيوخنا صالحين خصوصا على من شيخنا بربرهنا الحبيب بن سالم بن أحمد العدرس وعلى ما نواه مؤلف هذا الكتاب خطب الإرشاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله رب انفعنا بركاتهم على هذه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نادى التعلم والتعليم ملن صالحا وزيني بالحلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني فهم النبي وحفظ المرسل وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وزيني بالحلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني فهم النبي وحفظ المرسلين وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وزيني بالحلم واليقين. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan tadi tentang masalah macam-macam niatnya orang yang melakukan as-suhbah dengan orang-orang baik. Yang terakhir kemarin tadi dia melakukan suhbah pertemanan dengan orang-orang baik hanya supaya untuk menutupi kejelekannya, atau dia misalkan kalau berbuat jelek biar enggak ketara. Kadang-kadang nanti bisa juga terjadi pada diri kita. Ya, kita mengandalkan orang baik, wis dikenal orang masya Allah, tapi ternyata di dalamnya naudzubillah. Ya, misal kalau dibongkar dia bakal menjadi paling malu di dunia begitu. Maka kita gini ini belum tentu. Ya, alhamdulillah sama Allah Taala masih ditutup kejelekan kita. Ya kan, masing-masing kita ini punya kejelekan dan beda-beda kejelekannya. Kadang-kadang kita punya kejelekan yang kalau dibuka itu bisa jadi orang-orang satu dunia ini merasa heran, kok iso? Gitu ya. Kadang seperti itu. Tapi alhamdulillah, kadang-kadang orang semacam kita ini bertameng kepada orang-orang baik. Ya. Orang menyangka dia santri, masya Allah, gedek-gedek kepalanya sampai bangganya orang tadi. Tapi ternyata di balik itu naudzubillah min dzalik. Itu bisa berarti masuk ke dalam terlahir tadi. Kalau bisa jangan. Maka kata di sini disebutkan tadi apa yang terlahir tadi? Wa innama yuhramu wa yakhibu man takunu niyatu fi suhbatihim wal ikhtilat bihim an yu'raf bidzalika bainan nas fayatawassal bihi ila syai' min al umur al mahdhura al muharramah fi syara' ala tawahumin minhu wa dhannin fasidin anna an-nas idza arafuhu bi khultati ahli al khair was salah wa suhbatihim la yadunnuna bih wa la yatawahhamuna fi annahu yartaqibul maharim. Yang kita tadi ya. Jadi hanyalah yuhram akan terhalang dari keberkahan orang soleh, dan yakhib sia-sia orang yang niatnya di dalam bisufi suhbatim, di dalam pertemanan mereka, wal ikhtilat, bergaul dengan orang soleh, itu hanya untuk supaya dikenal bidzalika bainan nas, dikenal bahwa orang ini adalah teman-teman orang soleh. Wah, luar biasa. Bayangkan kenalannya Habib Sholeh Ali Drus, wah gitu ya. Kenalannya lo nih Habib Fulan, Habib Umar lo kenal. Jangan bangga dengan itu. Wah, Habib Umar ini kalau ketemu saya, wah senyum. Iya, ketemu setan senyum kalau Habib Umar. Gitu. Ya, Habib Asad. Habib Asad coba mana ente setan aja kalau Habib Asad senyum. Gitu ya. Coba mana kita. Ya. Maka apa tadi? Ya kita husnudzon, cuma semua orang belum tentu. Tapi tetap kita husnudzon ya, husnudzon kita. Kadang-kadang bisa jadi dalamnya naudzubillah min dzalik. Begitu. Dan hal ini
Banyak sekali kalau Imam Haddad mengatakan begitu berarti banyak yang melakukannya. Nah, gitu ya. Fayatawassal sehingga dia digunakan untuk wasilah bisa sampai gitu ya kepada sesuatu yang bisa untuk bisa melakukan al-umur mahdhurah, hal-hal yang berbahaya yang diharamkan dalam syariat. Dengan dugaan dan sangkaan yang jelek, yang rusak. Dia menyangka annan nas idza arafuhu bi khaltati ahlil khair wassalah, maksudnya ini biar nanti kalau dia biar nanti kalau ketemu orang ini menyangka bahwa dia ini adalah orang baik, tidak pernah melakukan yang semacam itu yang jelek tadi. Buktinya apa? Buktinya dia kumpulannya orang baik. Iya ketika kumpul, tapi ketika dia jauh, ketika di pondok iya, ketika nanti di luar belum tentu. Iya, di pondok koyo malaikat, ternyata di luar gendaannya sak dapek gitu ya. Nah, kan gitu, kadang-kadang seperti itu. Ya, sampai perempuan mana saja kenal, gitu ya. Padahal di pondok, wah, kayak malaikat, semua orang gede-gede. Tapi di luar ternyata ketika dilihat di media sosialnya sini ono sing Tengger gitu ya. Harim Tengger lo kenal. Oh kok bisa gitu ya. Ada kadang-kadang seperti itu. Ya, kadang seperti itu. Tapi jangan nyangka anak ini sudah ndak ya, mungkin ya anak cuma mungkin, siapa tahu. Ya, siapa tahu. Kadang kita ada perempuan di belakang rumah ndak tahu seumur hidup, ternyata yang tahu orang jauh dulu. Kok iso? Gitu ya. Kok iso? Gitu ya, berarti ketinggalan zaman yang kita. Nah, gitu. Ada seperti itu kadang. Dari dulu ada semacam itu. Mau sekarang ya enggak sedikit lah. Enggak sedikit, banyak. Wallahu a'lam mungkin gitu. Dan enggak ketara. Kenapa? Karena mereka casing bagus, ya. Jadi pertemanan itu adalah ibarat casing. Memang di hadis ya, ketika Rasulullah ini orang apa tidak lihat temannya. Memang, cuma kadang-kadang itu cuma casing saja, ya. Ya lumayan lah, nah, gitu ya. Dia menyangka manusia ketika mengetahui dia dengan bergaulnya dia dengan bi khaltati ahlul khair wassalah wa suhbatihim dan pertemanan mereka, sehingga la yadhunnuna bih, mereka tidak menyangka ya dan tidak menduga bahwa dia ini adalah orang yang yartagibul maharim, dia ini bukan pendosa. Nah, ini wa yaqtahim al mahdhurat, dan bukan orang yang dan dia bukan orang yang tidak menyangka kalau dia ini ternyata orang yang menerobos jadi larangan-larangan. Tapi fala yustab'ad dzalika fala yustab'ad dzalika, maksudnya ini bukan berarti tidak mungkin. Kadang-kadang banyak diberi kesempatan, mungkin saja tidak jauh dari hal itu, gitu ya. Hal ini tidak jauh. Maksudnya sangat mungkin sekali. Tapi di antara kita kadang tidak tahu karena saking rapatnya ini. Nah, cuma kalau ini maksudnya Imam Haddad ini, kalau terjadi pada diri kita segera jauhi. Karena ini termasuk munafik. Munafik berarti ya. Ya munafik, dia ini casingnya baik tapi isinya cinaan, gitu ya. Jadi casingnya aja Oppo, casingnya Realme, tapi dalamnya cross. Kan enggak. Orang gede-gede, masya Allah, tapi ternyata setelah dibuka fotonya buram. Kok iso? Padahal Oppo kelas berapa ini? iPhone, kok iso buram? Iya cak jenek jeroane cross. Jeroane cross. Ya gini nih macamnya ya. Nah, ini berarti penipu, munafik ini. Alhamdulillah. Ini maksudnya kalau terjadi pada diri kita, kalau bisa jangan sampai terjadi pada diri kita. Dan kita harus husnudzon juga kepada orang lain. Jangan nanti ada orang baik, ente baik. Jangan-jangan kata Imam Haddad, jangan ya.
Ini maksudnya ke kita. Ya, akhlak itu kepada kita bukan ke orang lain. Kalau terjadi pada diri kita segera kita tinggalkan. Pelan-pelan. Karena gini ini virus. Kalau enggak diobati sampai berkelanjutan sampai kapanpun. Ya. Apalagi sudah nikmat di dalamnya. Nikmat dengan hal itu sehingga dia enak bergeliria dalam kedoliman tapi berada di bawah kebaikan. Orang selalu menyangka seumur hidup dia orang baik, tapi ternyata di dalamnya orang yang dimurkai oleh Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, itu fa innahu qad yakunu. Jadi maksudnya ini tidak mungkin ya, hal ini bisa saja terjadi pada setiap orang. Fa innahu qad yakunu, maka sesungguhnya kadang-kadang terjadi min ba'dil makhdulin ya al-mashhud alaihim, terjadi pada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang luput, yang dibenci oleh Allah, yang makhdul. Ya. Kadang-kadang terjadi pada mereka. Siapa makhdul ini? Bisa juga kita. Ya. Al-maskhud, orang yang dibenci ini bisa jadi ya kita, bisa jadi semacam kita ini kadang-kadang. Kalau kita termasuk orang ini berarti kita. Ya. Jadi imamah, jubah, surban tidak menjamin. Berarti ya. Wa qad dzakara hujjatul Islam rahimahullah, dan sungguh telah menyebutkan siapa Imam Hujjatul Islam rahimahullah sebagai mereka dirahmati oleh Allah fi aqsamir riya, di dalam pembagian riya fil mura'i li ajlih, pada orang-orang yang riya karenanya gitu. Jadi ini sebenarnya kalau perbuatan ini adalah termasuk bagian daripada riya. Jadi dia ini berbuat baik cuma intinya biar pamer. Nah gitu ya, pamer orang baik. Itu tadi ya, salah satunya mungkin bisa jadi orang-orang yang senang selfie gitu ya. Titik-titik selfie. Selfie Ustaz buat kenangan. Tapi ternyata diupload sedang foto dengan Ustaz fulan. Bangganya begitu ya, kadang-kadang seperti itu. Ya. Jadi dipuji sendiri. Mestinya amal itu jangan dipuji sendiri. Ya, kalau orang ikhlas, amal itu ditinggalkan. Jadi dilupakan. Terserah ada yang muji atau tidak, terserah. Jangan-jangan kita muji ternyata Allah tidak muji. Ya, tandanya orang ikhlas beramal itu dia tidak muji. Ya, dan tidak ngomong. Tapi nanti terserah Allah mau dibeberkan di dunia atau nanti di akhirat. Begitu. Ya. Kayak ikhlasnya Imam Ali, keluarganya Imam Ali ketika mengharap kesembuhan anaknya Sayyidina Husain ketika sakit, Imam Ali bernadar untuk puasa 3 hari. Itu di Quran, walau kanu khososoh, ya, yusiruna al anfusim walau kanu khososoh. Itu Imam Ali itu 3 hari ya diuji oleh Allah. Ketika nadar ternyata disembuhkan oleh Allah putranya. Akhirnya puasa, ya. Puasa sehari, puasa 3 hari. Karena nadar wajib. Hari pertama dia ini diuji oleh Allah, ketika mau berbuka Imam Ali kerja sehari untuk buka puasanya. Ketika mau berbuka ternyata ada orang fakir, pengemis. Ya, Imam Ali ini dermawan, ya, jadi langsung diberikan semuanya. Akhirnya hari pertama tidak buka, cuma buka air putih. Hari kedua datang setelah puasa kerja sehari, ketika sore hari masak Sayyidah Fatimah, kemudian ketika mau berbuka hampir mau adzan datang orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, ya, pengemis datang, ya, Imam saya sedang kesusahan, bencana gini-gini, ya, sudah dikasihkan 3 hari, ya, nggak ada yang tahu. Hari kedua, hari ketiga, ketika belum hari kedua Rasulullah datang, tidak ngomong apa-apa Sayyidah Fatimah, ya, lemes keluarganya tapi tidak ngomong kalau kejadian semacam itu karena ikhlasnya, itu ikhlas ya. Sampai Rasulullah pun tidak tahu kalau dia berbuat sesuatu yang terpuji. Hari ketiganya ternyata ada orang ketika mau berbuka ada orang pelarian dari perang sedang dikejar musuh. Ya, akhirnya dia kelaparan. Dikasihlah minta kepada Imam Ali
gedok pintunya, ternyata dia ngaku, akhirnya kasih. 3 hari ndak makan, ndak cuma minum air putih. Puasa, buka sahurnya air putih. Nah, sudah setelah puasa, nadarnya selesai, langsung turun ayat tadi tuh mengenai apa? Ayuk siruna orang fusim tuh ada di Quran ya. Walau mereka ini dalam keadaan butuh. Jadi Allah sendiri yang muji. Maksudnya gitu ya, kalau kita beramal nggak usah dipuji dewe gitu ya. Terserah. Ya, kalau kita ikhlas nanti Allah yang bakal muji, entah nanti dipuji di dunia atau dipuji di akhirat. Syukur-syukur sudah di dunia dipuji. Mungkin nanti kalau nunggu kita mati gitu ya. Kita mati baru nanti tahu kalau kita ini ternyata orang baik. Nah, berarti diterima amalnya. Kayak para aulia gitu ya. Ada hal-hal itu kan berarti kan muji amalnya. Bahkan ketika hidupnya tidak ada yang tahu. Tapi ketika meninggalnya tahu semua. Siapa yang ngasih tahu? Wallahu a'lam. Begitu. Lah, ini kalau gini kan berarti dia riya. Ya, belum apa-apa sudah. Ya. Ini loh. Teman saya Syekh Fulan gitu ya. Sedang berpotret dengan Syekh Fulan. Nah, gitu ya. Anna ba'dhum bahwa sebagian mereka yuroi, mereka riya, pamer. Dengan apa? Biidhari ta'at, dengan menampakkan ketaatan. Untuk apa? Liyu'raf bidzalika, agar terkenal. Ketaatannya agar dikenal orang. Sehingga nanti ketika orang sudah kenal ketaatannya, sudah populer, sudah masyhur ketaatannya, maka dia faitamakan bihi min af'alil fujur, dia memungkinkan untuk di bawah ketenaran dia, ternyata dia di bawahnya itu berbuat fujur, berbuat dosa. Tetap kebaikannya, ketenarannya tetap dianggap baik walaupun di bawahnya ini banyak dosa. Nah, ini termasuk orang yang riya katanya. Fa idza kana mislu dzalika qad yakun fa fi khultati sholihin yakunu mislah. Kalau di dalam masalah ikhlas itu ya semacam ini terjadi, maka di dalam khultati sholihin, berteman atau bergaul dengan orang solin, yakunu misluh, sama juga bakal terjadi seperti itu. Ya, jadi orang berbuat jelek, tapi dia menampakkan yang ditampakkan kebaikannya. Ini orang yang riya, tidak ikhlas, berarti ini muroi. Itu bisa terjadi dalam masalah riya, bisa. Dalam hal ini juga masalah berteman dengan orang baik bisa terjadi. Wasyaitanu aduun mubin, dan setan itu adalah musuh yang nyata. Walau anwa katsirah minat talbis wa tazwir, dan setan ini memiliki banyak talbis. Apa namanya? Banyak cara untuk menipu, ya. Untuk menipu. Banyak cara untuk membuat keraguan, mencampur aduk talbis, ya talbis mencampur aduk antara kebaikan dengan kejelekan, juga penipuan. Nah, ini setan banyak cara untuk menipu manusia tadi. Ditipu dengan kebaikan tadi ya, ditipu dengan suhbah, dengan orang-orang baik. Suhbah bagus, cuma kalau dibuat kesempatan semacam itu ini tidak baik, tidak ada gunanya suhbah. Nah, gitu ya. Tadi itu walaupun satu dunia orang solihin kita suhbai, kita temani, tapi kalau niatnya semacam itu enggak ada keberkahan. Allati hada min jumlah, yang mana ini adalah salah satu jumlahnya. Salah satu jumlah daripada penipuan setan ini. Ya, jadi ada orang baik, ada orang berteman dengan orang baik, tapi niatnya semacam ini untuk supaya tenar, supaya gampang leluasa untuk melakukan kejelekan, tapi dia tidak terkenal kejelekannya, terkenal kebaikannya saja. Ini termasuk adalah talbis minasyaitan. Wallahu minha asya akhtaru min hadza wa ankar, dan bahkan setan itu memiliki banyak sesuatu ya, talbis, banyak
memiliki banyak penipuan yang lebih akhtar, lebih berbahaya daripada ini. Wa ankar, dan lebih inkar lagi, lebih inkar. Wa asyar, dan lebih jelek. Wa adhar, dan lebih berbahaya lagi. Kita harus hati-hati katanya. Nas'alullah al-afiyah wal hifdz, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah wal hifdz, penjagaan dan afiyah. Fa innahu khairul hafidhin, maka sesungguhnya Allah itu adalah khairul hafidhin, paling baiknya zat yang menjaga. Gitu ya. Ini macam-macamnya as-suhbah, insyaallah gampang nih. Kemudian berikutnya adalah al-faslul salis wa salasun, fasal yang ketiga di dalam mengenai masalah halal. Ya, masalah halal dan haram. Nah, halal ini nanti terbagi, ada halal murni. Ya, gitu ya. Dan sekarang cari halal murni itu sulit. Ya kan, apalagi kita bertransaksi pakai uang, ini sudah tidak murni lagi. Uang dari mana asalnya? Dari bank, ya. Bank syariah bukan. Bank syariah itu bank kedua. Bank yang utama adalah bank konvensional itu, bank riba. Baru nanti di bawahnya banyak macam-macam, termasuk adalah bank syariah. Ya. Kita cari halal murni sulit. Kalau dulu sebelum ada bank bisa. Tapi kalau sekarang, ya, jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, apa yang kita ini halalnya tidak murni. Tapi kebanyakan halal min haitsus syariah. Tapi kalau halal min haitsus tariqah, waduh jarang sekali. Nanti kalau pingin halal min haitsus haqiqah, jangan minum air PDAM, karena PDAM itu dari pemerintah, terus cempolongnya juga nanti biayanya dibikin dari uang dan bank dan segala macamnya. Kalau pingin halal yang murni, ente jangan minum air keran, air PDAM, hatta air sumur jangan. Setrumnya dari mana? Setrumnya dari PLN. PLN dari mana? Pemerintah. Kita kalau cari yang murni tidak makan. Makan nunggu musim hujan langsung dangak. Itu halal murni. Ya, halal murni. Loh, ini pakai tangan loh. Tangan tadi buat apa? Buat ngupuk orang, buat maksiat kadang-kadang ya. Ini sudah tidak murni, ini wadah-wadah yang ada kotorannya. Ya kan? Ya kalau pin halal langsung dangak. Ya, langsung yang masuk itulah halal murni. Ya, jadi semuanya enggak ada halal murni. Tapi kata Imam Al-Ghazali di akhir zaman, walaupun halal murni itu sulit dicapai, tetap orang harus bertransaksi. Ya, bertransaksi. Kalau enggak kita mati. Terus transaksinya bagaimana? Lawan halalnya tidak murni ya. Nanti kita menggunakannya ini bukan dengan penggunaan karena suka, tapi karena terpaksa. Itu kalau orang solihun mereka itu makannya itu terpaksa. Mereka kalau mau enggak makan, kenapa? Karena makan ini juga halalnya tidak murni, ya kan? Berasnya dari mana, selepannya itu nanti dari mana, selepnya itu yang giling itu nanti uangnya minjem dari utang dulu, mungkin dari bank. Wah sudah riba sudah. Wah susah gitu ya. At-talabul halali faridah ba'dal faridah. Mencari halal itu adalah fardu setelah kefarduan. Maksudnya setelah kita melaksanakan kefarduan, sholat, sudah gena dan lain-lainnya, maka harus cari halal, artinya kerja. Gitu ya. Jadi kerja itu adalah syariah. Bukan kehinaan, bukan. Ya kan? Memang kerja ini kan ada yang mulia kerjaannya, ada yang hina, ada kerja hina itu kerja rendah ini misalnya kerja ente jadi tukang apa namanya? Itu loh, tukang sampah, pasukan kuning. Ya, itu walaupun ada PNS, tetap dia karena pasukan kuning urusan sampah ini pekerjaan hina. Kalau bisa tolabul ilm jangan ke sana. Tolabul ilm ya dagang kalau bisa, kalau enggak ya bertani lah apalah. Ya. Atau jual gorengan lah enggak apalah. Ya, tapi tukang sampah ya, itu kerjaan hina. Ya enggak apa kalau terpaksa. Tapi intinya cari halal ini adalah syariah, ya. Jadi bukan suatu hal yang menakutkan, bukan suatu hal yang ya apa enggak. Ini syariah sebenarnya. Kenapa? Tadi itu talabul halal faridah ba'dal faridah. Ya.
Wa fi aklihi wa lubsihi wal iktisar minhu ala qadri darurah wal hajah fawaid jalilah. Dan di dalam makan halal dan memakai halal wal iktisar minhu, dan meringkas, tidak memperbanyak dari halal. Jadi walaupun halal tidak banyak-banyak, secukupnya juga. Ala qadri darurah, sesuai kebutuhan, wal hajah sama nih ya, ala qadri darurah karena ini ala ukuran darurat. Maksudnya pokoknya urip gitu ya. Pokoknya urip. Wal hajan sesuai kebutuhan ini fawaid jalilah, mengandung faedah jalilah yang sangat agung. Wa nataid jamilah, dan hasil yang indah nanti. Wa manafi' katsira, dan manfaat yang banyak. Wa samaratun azizah khatirah, dan buah akan menumbuhkan buah wa samaratun azizah khatirah, dan berfaedah dan akan membuahkan buah azizah yang hasil ya, wasamarat, dan menghasilkan hasil yang bagus gitu maksudnya. Wa huwa aslan kabirah fi tazkiyatil qalbi wa tadhhirih, dan dia makan halal terus sedikit gitu ya. Ini hanya baca ya, kita hanya baca karena bukan kita menasihati, karena pun saya pun juga makannya banyak. Jadi anak bukan coba baca ini, anak baca. Terus terang aja kalau anak masih banyak makannya. Ya, kalau bisa ya monggo sama-sama mengurangi kalau bisa. Ya, tapi jangan terlalu banyak kurangnya. Kalau terlalu banyak berbahaya, jangan. Mengurangi itu kata Imam Ghazali itu tidak boleh langsung sekaligus, cuma bertahap. Misal kalau dia makannya itu sekali makan 10 suapan, maka dikurangi 1 suapan, jadi 9. Nah, 9 ini kalau sudah terbiasa, maka nanti perut ini tidak bakal berontak, tidak bakal dia kena sakit emah. Tapi kalau langsung dari 10 suapan menjadi 1 suapan, maka langsung jadi emah, berbahaya, kotor, adim, nanti membahayakan dirinya, dosa, tidak boleh. Nah, jadi sedikit demi sedikit sampai dia ini betul-betul sedikit, betul-betul ukurannya sedikit. Nah, berapa sedikitnya makan itu? Sedikitnya makan ini sekiranya makanan ini sudah tidak mengandung lemak di dalamnya. Dites dengan apa kata Imam Ghazali? Dites ketika dia meludah, maka ludahnya ini lalat pun tidak akan mau. Kenapa? Karena sudah tidak ada kandungan lemak. Ketika masih ada kandungan lemak, maka lalat akan nempel di sana. Maka ini ukurannya masih banyak berarti. Ya. Orang kalau sedikit makan gitu ya, kalau thariqahnya Imam Al-Ghazali seperti itu ya. Jadi apa caranya sedikit makan betul, tapi itu ya sampai nanti dalam diri kita ini lemak ini sudah sangat berkurang. Jadi ludah itu sudah bukan lemak lagi, sudah murni air gitu ya. Sudah ketika diludahi, ketika dia meludah, lalat tidak mau. Kenapa? Lalat dicium, wah nggak ada lemaknya nih, air biasa, dikira seperti itu. Tapi kalau masih lalat, semut, masih ngeroyok, oh berarti kita ini masih kakek lemak gitu ya. Ya kita ini ya kadang-kadang. Tapi yang semacam ini tidak boleh sekaligus, pelan-pelan gitu ya. Tapi kadang-kadang gini ini cuma dibaca aja, kadang-kadang kita tidak bakal melakukannya biasanya. Ya. Kurus saja ya masih lumayan ini. Makanya kurus ini ya insya Allah mungkin dia karena kurang makan. Ya. Tapi kalau banyak makan, kalau makannya niatnya baik pun juga tidak apa-apa.
menyenangkan orang gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Wahwa aslun kabir. Jam berapa nih? Oh, sedikit. Wahwa aslun kabir. Ini adalah pokok pangkal. Inti gitu ya. Fit tazkiyatil qalbi, di dalam penyucian hati. Pembersihan hati, wa tathhiri, dan penyucian. Wa taltifihi wa tanwirih, dan untuk taltif pelembutan hati. Supaya hati itu bisa menjadi lembut, maka tadi itu ya makanya harus berkurang. Makan apa ini? Makan halal. Ya. Makan haram walaupun sedikit tetap jadi kotor hatinya. Ya kan? Tetap jadi kotor kalau makannya makan haram. Sengaja. Kecuali enggak sengaja, tetap kalau enggak sengaja pun tetap ada tetap ada asar, tetap ada pengaruh. Tapi masih lumayan, kalau dosa enggak, karena dia enggak tahu. Wa tanwiri, dan untuk penyinarannya supaya hati itu bisa bersinar, bisa bercahaya hatinya. Nah, maka nanti makanya tadi ya, makanya harus sedikit, kemudian halal sedikit. Kemudian wa tahliyatih wa tazyinih bil aqaidis syarifah al mustaqimah, dan untuk memperindah wa tahliyatuhu ini apa namanya, kalimat baru, wa tahliyatuhu wa tazyinuhu bil aqaidis syarifah al mustaqimah, dan untuk memperindah hati ya, untuk memperindah hati ya, tahliyah itu untuk menghiasi hati, untuk memperindah hati itu dengan apa katanya? Dengan akidah, dengan akidah yang mulia, al mustaqimah, yang lurus, wasifatil munjiyat wal akhlaqil hasanah, dan sifat-sifat yang baik, wal akhlaqil hasanah, dan akhlak yang hasanah, yang bagus. Jadi akhlak bagus ini dapat memperindah hati. Kemudian wal jawarih bil a'mali shalihah wa ta'atil khalisah wal aqwalus sadida. Kemudian wal jawarih, dan untuk wal jawarih, dan untuk memperindah jawarih. Jawarih ini anggota badan yang luar ya. Untuk penampilan kita ini. Dengan apa? Bil a'mali shalihah, dengan amal-amal yang soleh. Jadi kalau jiwa kita ini pingin indah, pingin terpuji, ya cuma gampang, beramallah dengan amal-amal yang soleh, bakal terpuji sendiri. Wa ta'at al khalisah, dan ketaatan yang khalis, yang murni, yang ikhlas. Wal aqwalus sadida, dan ucapan sadid, ucapan yang baik, maka jiwa kita ini akan menjadi indah, terpuji pasti kan ya. Masih akan jadi pujian orang. Siapa itu kok masya Allah ya, perbuatannya baik, amalnya baik, perilakunya, tingkah lakunya, subhanallah begitu, akan indah ya. Tapi kalau kita kebalikannya, berbuat dengan amal-amal yang qabihah, yang jelek, terus maksiat, maka akan menjadi terhina. Sama makhluk pun akan dihina, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Kemudian summa innal halal ala darajat. Halal itu ada tingkatan-tingkatannya, yang sedikit kita awal kita sebutkan. Halal itu ada ala darajatin, itu ada tingkatan-tingkatannya. A'laha, yang paling tinggi, wa atyabuha, yang paling bersih, yang paling bersih gitu ya. Ada al halalul mutlak. Ya, halal yang mutlak. Al-baqi, yang tersisa, alal ibahah al-asliyah, atas hal yang mubah yang asli, yang mubah yang asli betul ya, yang masih belum terkontaminasi oleh sesuatu ya, air hujan itu ya. Makanan, kalau makanan sekarang sudah terkontaminasi. Kita nanam padi itu sudah campur aduk hal-hal yang tidak halal, kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi kalau padi ini supaya halal gampang. Istanamo
enggak usah dipupuk, enggak usah diapa-apakan. Tawakal Allah. Itu nanti hasilnya bakal jadi halal murni. Tapi ya nanti selepannya pun enggak murni. Jadi tumbuk. Ya, nanti ngambil batu tumbuk. Di kosrok gitu. Nah, gitu ya. Kita bakal pakai selepan jadi enggak murni. Min jami'il wujuh. Min jami' wujuhi. Jadi hal yang sesuatu yang mubah yang secara murni dari segala macam apapun. Nah, gitu ya. Dari segala arah. Apa itu wadzalika kalma'i? Nah, wadzalika kalma'il farad. Dan itu adalah seperti air sungai. Sungai-sungai yang masih belum terkontaminasi gitu ya. Air sungai, air hujan, tempat-tempat yang pasti. Wakal hashish an-nabit fil mawad, dan juga seperti rumput-rumput yang tumbuh di tanah yang tidak ada pemiliknya di hutan, ya kan? Ente mau makan halal ya ntar pergi ke hutan makan rumput, enggak apa-apa. Ya. Wasadidul bar wal bahr, dan binatang buruan albar, darat, wal bahr dan laut. Nah, ibaratnya ikan ini termasuk yang murni kalau kita mancingnya asli. Ya. Wal bahril ma'kul, dan binatang buruan darat, wal bahr, dan laut, ikan al ma'kul yang dimakan. Alladzi yumkinul insan tanawulu, yang memungkinkan manusia itu untuk mengkonsumsinya. Wal ijtiza' bih, samanya, yang dimungkinkan oleh manusia untuk mengkonsumsinya. Fa idza akhadha al-insan wa tanawuluhu 'ala al-wajhi syar'an mal ihtiyat fi dzalika, dan apabila sudah diambil oleh manusia, ikan gitu ya, sudah diambil oleh manusia, binatang buruan tadi sudah diambil oleh manusia, atau apapun yang ada di hutan tadi yang asalnya murni terus sudah diambil oleh manusia, wa tanawul, dan sudah diolah gitu ya, ala wajhi syai', ya. Ala wajhi syai' syar'an, sudah sudah diolah dengan sesuai dengan ala wajhi syar'an, sesuai dengan prosedur syariat, ngolahnya itu dengan sesuai prosedur syariat gitu ya. Jadi ngolahnya dengan sesuai syariat. Ma'al ihtiyat fi dzalika, dengan berhati-hati. Ya. Wa ala niyatit taqwa wal isti'anah bi ala ta'ah. Kemudian sudah dikonsumsi, sudah diracik gitu ya segala macam. Ibarat ikan tadi itu sudah diracik dan segala macamnya dengan racikan syariat gitu ya, dengan racikan syariat. Nanti pokoknya dengan suci lah, pokoknya macam-macam lah gitu ya, dengan syariat, sesuai dengan syariat, dengan hati-hati, dan juga ala niyatit taqwi, niyatit taqwa wal isti'anah, dan mengkonsumsinya itu dengan niatan untuk supaya bisa kuat, dan supaya untuk bisa membantu bi ala ta'ah, untuk taat kepada Allah, wa ibadatih wa iqamati amrih, dan untuk menegakkan perintahnya Allah, wa muqtasiran minhu ala qadri darurah, dan juga meringkas, maksudnya mengkonsumsinya itu hanya untuk ala qadri darurah, keperluan yang sangat darurat. Nah, gitu ya. Misalkan kalau tidak makan saya mati. Wal hajati, dan karena keperluan, karena bidzalika akhiran lil halalil mutlaq. Maka dengan demikian dia berarti mengambil sama dengan halal yang mutlak. Jadi kita tadi ya tingkatan halal mutlak tadi yang sudah belum dikonsumsi langsung kita makan, itu halal mutlak. Tapi kalau sudah dikonsumsi, sudah diolah dan segala macamnya, ini
dengan kehati-hatian, dengan diolah dengan sesuai syariat, terus dia makannya tadi itu ya, makannya tadi hanya keperluan saja. Jadi bukan untuk nafsunya ndak. Hanya keperluan saja. Kalau tidak berarti dia mati berarti ya, maka ini berarti masih sama, berarti dia mengambil halal mutlak, sama masih dengan tingkatannya halal mutlak. Kalau tidak berarti nanti ada hisapnya. Nah, itu ya. 21.50. Nanti tidak sampai jam 10 sudah selesai ya. Bentar lagi. Waqad kana min as-salafis salih rahimahullah taala man iktasara ala aqlil hashish hatta ikhdarra jasadu. Ya Allah, ini ya, kita tidak bisa nih. Nah, dan sungguh sebagian salafun salih mereka ini ada orang iktasara meringkas hanya gitu ya. Hanya iktasara, ada orang yang meniktasara yang meringkas ala aqlil hashish. Dia hanya makan rumput hijau. Hatta ikhdarra jasadu, sampai saking tiap hari itu makan rumput menghijau badannya. Ya, menghijau badannya. Tidak makan nasi, enggak, karena nasi sudah terkombinasi dengan hal-hal yang syubhat. Kita itu ya, beras pabriknya tadi, selepannya orangnya tadi ngambil dari pabriknya tadi, uangnya juga dari, kalau diteliti entek kita. Iya, ya apa nanti kembalinya ke riba, uang. Iya, uang dari mana? Dari bank. Bank hukumnya apa? Haram. Nah, sudah begitu. Akhirnya tidak makan. Ya, makanya kalau zaman akhir gini kita tidak perlu neliti sampai ke ujung, jangan. Kalau kita neliti sampai ke ujung tidak makan. Wis pokoknya di hadapan kita ini halal apa enggak, berarti halal sudah. Ya. Nanti beli beras, ya sudah beli beras. Ojo mikir, waduh kok selepan ini uangnya dari mana ya? Selepan ini uang utang dari mana ini? Waduh, uang ini nanti dari bank. Waduh, riba ini. Waduh, saya makan riba nanti. Gitu ya, berarti nanti enggak bisa. Jadi pokoknya kita bertransaksi halal, berarti itu sudah kita jadi patokan. Tapi tetap ini apa tadi? Harus dengan apa tadi kata Imam Ghazali ini ya, harus dengan niatan ini darurat gitu ya, bukan untuk bernikmat-nikmat dengan bukan untuk bernikmat-nikmat kata mereka maksudnya. Wa kana Sufyan ats-Tsauri wa Ibrahim bin Adham rahimahullah alaihima idza lam yajid al-halal alladhi hadha wasfuh yastaffanir ramal. Ibrahim bin Adham itu kalau tidak kalau tidak mendapatkan makanan halal yang seperti yang telah disebutkan, maka mereka ini keduanya yastafani ramal, mereka makan pasir, makanya dia ngenggem gitu apa? Ngenggem pasir gitu ya. Apa ngenggem itu? Bukan nelan, kalau nelan ke sini. Hah? Pokoknya genggam begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Genggam pasir. Gitu. Biar tidak ada yang masuk ke dalamnya. Karena kalau pasir masuk bahaya ke perut. Artinya apa? Artinya mulutnya dikunci. Biar tidak kemasukan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jam jam berapa ini? Jam 21.54. Nah, kurang sedikit. Pokoknya kurang 10 kurang harus berhenti. Kurang 5 menit. Insyaallah besok pagi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.